beberapa pertanyaan sebelum Bu Jerry melanjutkan untuk pembuatan rancangan pembelajarannya. Silahkan kalian tanyakan dulu kira-kira yang masih mengganjal dalam benak kalian itu apa. Kemudian kita diskusikan, setelah itu baru kita capcus membuat rancangan media pembelajarannya. Silahkan buat adik-adik semua on kamera, biar saya bisa berinteraksi lebih dalam sama kalian. Ya, silahkan pada on cam. Nggak usah takut, apa namanya, ketahuan belum mandi. Karena saya nggak menilai berdasarkan mandinya. Betul, mandinya saya kalau ngajar juga gitu kok. Ada yang menurut saya tuh jarang mandi juga ada. 1 semester itu jarang mandi, dan yang tahu hanya saya. Okay. Soalnya hidungnya itu berminyak kalau belum mandi. Oke. Ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silakan bagi yang ingin tanya, yang kemarin belum bisa bertanya. Oke. Jadi pada dasarnya setiap media pembelajaran itu ada pada masanya. Tapi ada juga media pembelajaran itu yang lifetime, istilahnya seperti itu. Nah, media pembelajaran yang Bu Jerry buat ini mungkin untuk saat ini itu masih termasuk kekinian ya, karena berbasis Android, berbasis smartphone, di mana setiap anak peserta didiknya Bu Jerry itu mempunyai smartphone, walaupun mereknya beraneka ragam dan speknya juga beraneka ragam tentunya ya kan. Nah, dalam penginstalan aplikasi yang sudah Bu Jerry buat itu ada beberapa kendala juga di dalam instalasinya. Kendala-kendala tersebut itu kalau SAC-nya sendiri, APK-nya itu kompatibel untuk semua jenis Android. Namun Android yang peserta didik saya miliki itu biasanya memorinya itu kurang memenuhi standar, atau memorinya itu sudah penuh. Karena kan biasa kalau anak-anak alay sekarang itu kan banyak foto, banyak video ya. Apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang ini mempunyai spek yang size-nya besar, seperti Instagram, kemudian Instagram. Kalau TikTok itu besar enggak ya? TikTok, aplikasi TikTok itu size-nya besar enggak? Ini biasanya cewek-cewek ini yang punya ini aplikasinya ini. Nah, aplikasi-aplikasi sosial media yang mereka punya itu size-nya lebih besar. Sedangkan untuk APK yang saya buat itu kisarannya kurang dari 50 MB seperti itu. Nah, baiklah para peserta, Mas Diki, kemudian Mbak Amana, Mas Andika Putra, Mas Ahmad, baiklah. Bu J mulai untuk rancangan pembuatan LK-nya. Nah, peserta mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini ya, silakan kalian kalau mengikuti Zoom, mengikuti daring seperti ini, jangan lupa menyiapkan alat tulis. Jadi kalau ada apa-apa, langkahnya itu ditulis. Jangan memperhatikan layar, ngap-ngap, telungap, gini dan nanti cartanya mana lupa. Kemarin apa ya yang mau ditanyakan lupa, nggak bisa lah. Itu menghindari itu. Karena apa? Karena mahasiswa itu sudah harus mandiri kan. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan, kalau ada yang perlu dicatat dicatat. Jangan ketika ini selesai daring tidak ada bekasnya, paling tidak ada catatannya. Seperti itu saran dari Bu Jerry. Ini akan saya share screen untuk rancangan LK medianya. Oke, karena ini bulan puasa tidak saya tahu nih kopi ya. Mas. Nah, ini. Bentar, ini saya zoom dulu. Sudah jelas belum ya ini? Tulisannya sudah ya? Sudah, Bu. Oke, untuk langkah kerja yang dibutuhkan ketika membuat SAC ini, kita harus membuat rancangan terlebih dahulu kan. Nah,
Untuk pertama kali yang harus kalian lakukan adalah memiliki softwarenya. Kalian harus menginstal, mendownload dulu sebelumnya, mendownload dulu untuk SmartTab APK-nya. Ini sudah saya siapkan link downloadnya, sudah disediakan oleh Pak Dika ya, kemarin sudah Buji bagikan. Kemudian untuk LK-nya ini nanti bisa kalian peroleh juga melalui Pak Dika ya. Sudah barusan ini saya bagikan. Nah, untuk langkah kerja setelah kalian menginstal, akan menginstalnya itu cukup mudah ya Pak Dika ya, tinggal next, agree, finish, seperti itu saja. Nah, setelah itu, setelah APK-nya itu sudah ada di laptop kalian, segera saja untuk dibuka dan dimainkan. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Nah, oke, ini lembar tugas untuk peserta saya ini. Nah, akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar seperti ini. Kemarin kalian sudah Puji tunjukkan. Untuk yang area atas itu namanya adalah main menu. Untuk yang di samping kiri itu namanya navigasi ya, untuk pencarian nantinya. Linknya kemana-mana itu nanti akan ada di samping kanan, samping kiri, sorry. Untuk samping kanan itu ada properti. Kalian bisa menyesuaikan untuk durasinya dan lain sebagainya nanti di properti ini. Kemudian yang di tengah ini namanya konten area. Nah, peserta didik. Nah, mahasiswa semuanya, guys, ini adalah tampilan dari pertama kali kita membuka SAC. Itu akan ada pilihan di sana. Pilihannya itu apa saja. Nah, pilihan di sini itu akan menentukan size dari APK itu sendiri. Nantinya APK itu akan kalian instalkan kemana? Ke iPad, ke iPad Retina, ke iPad Pro, iPhone. iPhone-nya itu ada yang plusnya, kemudian iPhone X, Android Pad, dan Android Phone. Nah, bedanya di sini tiap-tiap pilihan itu ada width and height-nya. Di sana ada size-nya. Karena ini nanti untuk Android Phone, maka kalian klik yang Android Phone. Oke, sebelumnya saya cek dulu untuk tampilan layar itu sudah sesuai dengan yang saya bicarakan atau belum? Nanti tiba saya menekan Captivus ternyata tampilan layarnya beda atau belum connect. Sudah connect kah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, ya terima kasih. Oke, Bu Jiri lanjutkan lagi. Kemudian kalian pilih. Nantinya kalian menginginkan APK kalian itu bentuknya vertikal, horizontal, atau bisa mix keduanya. Nah, ketika kalian sudah menentukan, misalnya kalian pilih di horizontal, maka kalian klik submit seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Sampai sini sudah ngeh ya, sampai sini ya. Untuk pemilihan rancangan awal kalian dalam pembuatan SAC ini, nanti mungkin ini Pak Suhadi sebagai tugas akhir ya Pak ya, membuat aplikasi ini yang sangat mudah sekali. Nah, ketika sudah kalian pilih Android Phone, saya ulangi lagi ya. Di sini ada pilihan untuk menunya, nanti kalian akan memilih APK ini akan diinstal kemana. Nah, kalian pilih yang Android Phone. Setelah kalian pilih Android Phone, pilih yang vertikal, horizontal, atau mix. Kalau Bu Jiri milihnya horizontal. Kemudian klik submit. Setelah itu nanti sudah on ya, itu adalah untuk instalasinya. Nah, sebelumnya yang harus kalian persiapkan apa dalam pembuatan aplikasi ini? Kalau kalian tiba-tiba melihat layarnya saja, layar SAC tadi,
melihat tampilannya, mesti kalian akan bingung. Kira-kira nanti saya akan membuat aplikasi ini berwujud seperti apa ya? Nah, biar kalian tidak gelabiar, biar kalian terfokus, maka kalian harus membuat konsep medianya terlebih dahulu. Seperti itu langkahnya. Nah, konsep media ini, Mas Ahmad Wahyu ya, pertama kali kamu harus memilih apa, Mas Wahyu? Kamu harus memilih apa dulu sebelum kamu membuat ini konsep medianya? Yang kamu pilih terlebih dahulu apa? Kira-kira, Mas? Mas Ahmad Wahyu Khairuddin. Ya, silakan direspon. Belum terdengar. Oh, belum terdengar. Oh, putus-putus. Sinyalmu itu, saya terdengar jelas loh. Oke, Mas Ahmad Wahyu. Kuliah gitu terus tuh ya percuma ya, kalau enggak terdengar kan percuma. Nah, Pas kena matok ora entuk apa-apa nanti ya. nah, itu. Oke, yang perlu kamu persiapkan terlebih dahulu ya, Mas Ahmad Wahyu, cartanya dibuka ini dicatat ya. Itu adalah menentukan dulu kompetensi dasar yang akan kamu tuangkan dalam aplikasi ini. Jadi yang pertama kali kamu pilih adalah KD-nya. Terus kemudian KD itu misalkan berbicara mengenai bab apa. Nah, bab itu nanti yang akan kamu olah. Kalau di geografi, misalkan itu ada, setahu saya ya, untuk anak-anak SMA, itu ada materi itu antroposfer misalnya, yang dekat-dekat sama sosiologi itu kan, antropologi itu kan antroposfer. Nah, kamu bisa memilih materi itu. Kemudian kamu nanti akan membuat sebuah tabel mengenai ini. Nah, ini Bu Jiri sudah persiapkan peta kompetensi untuk multimedia pembelajaran. Kira-kira nanti yang akan kamu pilih apa KD-nya, kemudian kamu tuangkan di sini. Kalau Bu Jiri kemarin memilih sosiologi ya, karena saya mengajarnya sosiologi. Untuk peta kompetensi multimedia pembelajaran berbasis Android, saya memilih tema atau judul perubahan sosial. Kemudian saya memilih kompetensi dasarnya kan tadi. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu memahami berbagai jenis faktor-faktor perubahan sosial akibat ditimbulkannya dalam masyarakatnya dan akibat yang ditimbulkannya dalam masyarakat. Nah, dari kompetensi dasar itu, Mas Ahmad Wahyu ya, itu harus kamu jabarkan ke dalam indikator-indikator. Kalau saya di sini, Bu Jiri, hanya memilih 4 indikator. Indikator ini artinya apa? Indikator ini adalah, namanya ada indikator ya, indikator. Hal yang menunjukkan gejala. Siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis bentuk perubahan sosial. Dan yang keempat adalah ini, siswa dapat menjelaskan dan, oh ini malah kegeser. Nah, seperti ini. Ini hal yang pertama kali kamu lakukan dulu, Mas. Yang pertama, saya ulangi, menentukan kompetensi dasarnya. Babnya apa? Kemudian turunkan ke dalam indikator-indikator. Mungkin untuk kamu semester 6 ini sepertinya sudah ya ditelaah kajian, telaah kurikulum itu biasanya Pak Jody sudah ada ini di sini, telaah kurikulum itu ada biasanya. Kemudian untuk pembuatan RPP bahan ajar itu biasanya sudah ada seperti ini. KD-nya kemudian indikator. Nah, setelah kalian membuat tadi, menentukan KD-nya, kemudian kalian teruskan dengan membuat peta materinya. Materinya, babnya tadi atau KD-nya kan tentang perubahan sosial ya, babnya ya. Kemudian kita turunkan lagi dalam materi saya nanti, materi perubahan sosial itu, saya akan memasukkan apa pada materi itu. Jelas yang pertama yang paling sangat mungkin itu adalah pengertian. Setelah pengertian faktor, setelah faktor bentuk dan dampaknya. Ini
sama seperti, nah, indikatornya tadi kan, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Siswa dapat mengidentifikasi faktor. Nah, itu kalian turunkan ke dalam ini peta materinya. Karena tadi indikatornya ada 4, maka saya di sini akan menjelaskan 4 hal ini. Karena tadi kan sesuai dengan indikator kan tujuan yang akan dicapai kan itu ya. Siswa dapat menjelaskan bla-bla sampai ke dampak perubahan. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, anak-anakku, sorry, kayak anak SMA ya. Selanjutnya Mas, Mbak, selanjutnya nih guys, gitu ya. Garis besar isi multimedia pembelajaran berbasis Android. Nah, di sini tadi nyambung dari yang atas tadi mengenai pemilihan kompetensinya, indikatornya apa, kemudian diturunkan menjadi mengerucut ya ini ke dalam materinya itu sendiri, mulai dari pengertiannya, faktornya, bentuknya, dampaknya. Nah, di sini nanti kalian akan mencoba untuk memvisualisasikan di sini. Nah, di sini ada garis besar isi multimedia pembelajaran Android. Ini bertahap. Oh ya, sebelumnya Bu Jiri mau tanya, dalam penjelasan saya, apakah suara saya terlalu cepat, speed-nya? Bisa kalian ikutikah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Oke, untuk garis besar isi multimedia pembelajaran ini yang berbasis Android, untuk identitas ini, Mas, Mbak ya, jenjang kelas, mata pelajaran, ini adalah untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah atau memberikan identitas pada apa yang sudah kalian buat. Kalau kalian membuat ini nanti bisa pengkaji materinya Mas Dika, pengkaji medianya Bapak Juedi, bisa seperti itu. Nah, itu nanti akan mempermudah kalian dalam pembuatan ini, media ini. Oke, untuk selanjutnya adalah garis besar isi multimedianya. Supaya terfokus, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, indikatornya apa? Indikatornya tadi ada berapa? Coba, masih ingat nggak? Ada berapakah? Ada? Pak, tulis, saya jawab sendiri, tanya sendiri, oke lah. Oke, indikatornya tadi ada 4. Kemudian materi pokoknya yang akan saya tampilkan tadi, itu juga ada 4, mengikuti dari indikatornya kan. Kemudian untuk medianya, untuk tabel media, di sini itu nanti pada bagian materi pokok itu pengertian perubahan sosial. Saya akan menunjukkan gambar yang menunjukkan perubahan sosial. Mohon maaf ya karena penjelasan saya memang sosiologi, tapi ini hanya untuk perantara supaya kalian lebih memahami saja. Kalau geografi kalian sesuaikan dengan materi-materi yang ada pada geografi. Seperti itu ya. Oke, untuk medianya saya akan memberikan gambar yang menunjukkan perubahan sosial. Saya akan memberikan teks mengenai pengertian perubahan sosial. Saya akan memberikan video mengenai yang berkaitan mengenai perubahan sosial. Kemudian uji kompetensi. Uji kompetensinya game menjodohkan pertanyaan dan jawaban. Ini nanti yang akan saya tuangkan pada media saya. Nanti yang saya tulis di sini itu semuanya akan masuk ke dalam konten saya di media pembelajaran Android yang sudah saya buat. Jangan lupa untuk referensi, kalian masukkan daftar pustaka yang kalian gunakan. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari mana saja referensi yang kalian gunakan selama itu sesuai dengan materi yang kalian masukkan, seperti itu. Kemudian indikator yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Materi pokoknya apa? Materi pokoknya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Di dalam media saya nanti yang akan saya tampilkan adalah teks untuk memberi keterangan
faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan juga ada gambar yang menunjukkan terjadinya faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Seperti itu. Untuk uji kompetensinya masih menjodohkan, mencocokkan gambar dengan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, ini untuk indikator pertama dan kedua. Di sini menurut Bu Jiri, ketika kalian nanti akan membuat media dan kalian mengikuti rancangan ini, saya harapkan itu sudah tidak menggelambiar lagi, tapi sudah fokus. Oh, di bagian ini nanti saya akan memasukkan gambar. Di sini saya akan memberi video. Di sini saya akan memberikan ini. Dan ini, rancangan ini ya, nantinya itu bisa berubah sesuai dengan imajinasi kalian. Kalau ini kan hanya sebagai pedoman. Tapi di tengah jalan ketika menemukan hal yang lebih menarik, bisa juga kalian masukkan ke dalam konten kalian. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk pedoman saja. Kemudian untuk indikator yang ketiga tadi adalah siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Untuk materinya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan saya tampilkan nanti di media saya adalah teks untuk memberi keterangan perubahan sosial. Kalian juga bisa memasukkan audio, suara kalian sendiri misalkan. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial atau kalian juga bisa download dari internet. Itu atau menggunakan yang translator itu loh guys, itu bisa. Jadi misalkan seperti ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial beraneka macam misalkan. Tapi dengan suara kita, audio suara kita. Bentuk perubahan sosial antara lain adalah, nah itu menggunakan voice kita sendiri. Itu lebih membanggakan karena, wah suaraku didengarkan peserta didik saya. Itu kalau bagi saya itu ada kepuasan tersendiri. Mas Mbak, seperti itu. Kemudian gamenya masih tebak gambar. Kemudian untuk indikator yang keempat, siswa dapat menjelaskan dampak perubahan sosial. Ini sama, ini bisa kalian modifikasi sendiri. Kalau Bu Jiri hanya memberikan contoh yang paling sederhana, tapi untuk pengembangannya, kalian pasti lebih mahir dan lebih keren. Biasanya kalau mahasiswa itu kan lebih kreatif ya, lebih kreatif, kemudian waktu kalian itu juga banyak, waktu nongkrong di kafe atau di warung kopi lah atau di burjo itu kalian bisa itu sambil mengangan-angankan kira-kira nanti yang saya masukkan apa ya gitu. Kalau Buji biasanya sambil nongkrong sih memang, tapi nongkrongnya nggak di kafe, di kamar mandi untuk mencari inspirasi biasanya. Oke, selanjutnya ini lebih detail lagi. Di sini Bu Jiri akan menjelaskan mengenai jabaran materi multimedia pembelajarannya. Nah, untuk jabarannya di sini itu lebih spesifik. Kenapa? Karena visualisasi medianya itu kalian cantumkan pada tabelnya. Jadi, seperti ini contohnya. Oke. Indikator pertama, tadi siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Urean materinya itu bisa kalian tulis detail di sini. Kemudian visualisasi medianya, tadi Bu Jiri ingin menunjukkan gambar kan. Nah, gambarnya juga harus tertuang di sini, di tabel ini. Contohnya, pada indikator pertama, urean materinya adalah, jika kita tidak berubah, maka kita akan kalah. Nah, nanti kalian akan Bu Jiri tunjukkan untuk ini ya, media yang kemarin sudah Bu Jiri buat. Jadi cocok nggak sih Bu antara yang Bu Jiri buat dengan rancangan ini? Ya jelas cocok karena saya membuatnya berdasarkan visualisasi media yang sudah saya tulis di tabel ini. Tapi ada beberapa yang saya hilangkan karena gambar-gambarnya sudah mencukupi menurut saya, kebutuhannya sudah tercukupi, siswa sudah dapat melihat dengan jelas di ini saya, media saya. Oke, ini tadi urian materinya, kemudian visualisasi medianya ya. Untuk urian materi itu banyak sekali Mbak Mas. Ketika kalian memasukkannya materinya banyak, otomatis di sini juga banyak, termasuk audio yang akan kalian
omongkan di dalam aplikasi kalian. Kalian ngerekam dulu audionya, terus kemudian kalian masukkan ketika pembuatan SAC nanti. Nah, di sini ini sudah terlihat banyak sekali untuk pengertiannya saja. Kemudian ilustrasinya. Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian di sini juga Bu Jeri memasukkan bagian visualisasi media. Saya memasukkan video. Video 1, video 2 ini alternatif. Sekiranya nanti mana ya yang akan saya tampilkan. Untuk video yang pertama Bu Jiri, kenapa tidak saya munculkan di APK saya? Karena itu berisi mengenai pertanian modern. Sedangkan untuk video yang kedua, itu mengenai perkembangan era digitalisasi saat ini. Nah, saya milih yang video kedua. Karena lebih relevan dan anak-anak saya, anak-anak peserta didik saya, itu lebih bisa memahami ketika yang menggunakan video kedua. Berkaitan dengan sosmed dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian untuk indikator yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor tadi ya, yang saya munculkan di bagian materinya itu adalah faktor internal, merupakan faktor perubahan yang berasal dari masyarakat. Terus kemudian ada contohnya faktor internal. Faktor internalnya itu ada 4, Lucy, duduk, baru konflik. Pertambahan jumlah penduduk, kemudian ada revolusi. Oh ya, ini untuk infografisnya ya, kalian juga bisa download. Kemarin Bu Jiri sudah memberikan contoh-contoh di mana kalian bisa mendownload, bisa di free pick, bisa di apa ya kemarin kalau sound itu di band sound dan lain sebagainya, itu bisa di browsing kalian. Perlu kalian menambahkan untuk infografis seperti ini karena di sini juga memerlukan pemahaman yang lebih lanjut. Ini maksudnya apa? Oh, ini adalah tablet jumlah penduduk Indonesia kelompok umur pada tahun 2020. Jadi peserta didik atau nanti murid-murid kalian itu berpikir lebih lanjut di sini. Oh, pada tahun sekian jumlahnya sekian. Oh, tahun sekian. Jadi mereka bisa menganalisa seperti itu karena untuk media pembelajaran ini Bu harapkan itu memang untuk kategori C4, C5, C6 ya. Jadi mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create, menciptakan apa, menciptakan nanti bisa dibahas setelah ini nanti. Oke, ini tadi untuk yang indikator kedua. Ini di sini ada tabel pertama jumlah penduduk, kemudian ada gambar konflik, kemudian ada gambar revolusi. Revolusi ini yang saya munculkan adalah revolusi pada saat pemberontakan di 30 SPKI, misalkan seperti itu. Nanti juga terserah kalian ingin memasukkan apa. Yang penting relevan. Nah, nanti untuk pengkaji materi dan medianya bisalah memberikan masukan mengenai hal tersebut. Oh, ini nggak cocok, ini cocok, ini seperti itu. Jadi kemarin ketika Bu Jiri menyampaikan ini di dinas, itu kan pesertanya guru-guru ya. Dan di situ juga masih lucu buat kalian nanti ini juga masukan ya. Ketika membuat media, ketika gambarnya itu banyak, kalau bisa background-nya itu jangan yang bergambar, background-nya yang polos saja karena kan banyak gambar. Jadi nanti biar tidak benturan atau kontras ya istilahnya ya. Kontras itu ya istilahnya lebih enak dilihat lah. Kalau background-nya polos, kasih gambar yang banyak nggak apa-apa. Tapi kalau background-nya sudah bergambar, upayakan untuk gambar-gambarnya minimal saja. Soalnya nanti yang dilihat itu mana background-nya atau ini gambar image yang kalian image materi yang kalian masukkan. Jadi seperti itu tuh yang paling sederhana ya. Karena kemarin banyak sekali yang masih awam untuk materi perubahan sosial, background-nya adalah orang desa pakai laptop gitu. Tapi di gambar-gambarnya kecil-kecil tuh banyak. Nah, ini masukan juga. Itu hal yang paling sederhana. Seperti itu, Mas Mbak. Kemudian ini faktor eksternalnya, ada BPK, ada bencana, ada kebudayaan asing, dan ada B,
perang seperti itu. Nah, untuk indikator yang ketiga adalah siswa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ini biar siswa menganalisis perubahan kecil, fashion misalnya, perubahan fashion dari tahun ke tahun itu selalu berubah, namun tidak mendasar atau tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Ini untuk analisis yang indikator untuk yang ketiga. Nah, ini gambar-gambarnya. Atau begini, kalian memunculkan gambar, kemudian kalian beli audio. Ketika gambar itu kan siswa pasti akan fokus. Nah, kemudian mendengarkan audio kalian. Misalkan perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalkan mode pakaian, jadi siswa hanya melihat mode pakaiannya, sementara penjelasannya pada audionya, seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan besar, sama perubahan dari era agraris, industri, dan era informatika seperti saat ini. Ketika media ini fungsinya adalah memudahkan siswa untuk memahami materi. Jadi intinya itu, memudahkan siswa untuk memahami, mengerti materi pelajaran yang kita sampaikan, garis bawah dan garis atas dan garis samping kanan kirinya alias dikotakinya, yang dikotaki adalah dimanapun dan kapanpun. Jadi dimanapun mereka berada, dimanapun kalian memberikan tugas, siswa itu bisa belajar dengan membuka Android mereka. Impossible kalau sekarang anak-anak itu tidak mempunyai handphone ya. Kalau anak-anak sekolah di era COVID ini, mau tidak mau, mereka diharapkan mempunyai, entah itu bagaimana caranya, entah minta orang tua, entah orang tuanya itu ngutang di aku laku atau di lain sebagainya, pastikan mereka punya, karena itu memang sebuah keharusan. Kalau nggak punya, Bu, benar-benar orang tuanya nggak mampu, biasanya sih datang ke sekolah. Jadi, Bu J ulangi lagi, media ini pada dasarnya adalah untuk memudahkan siswa belajar dimanapun dan kapanpun. Belajar memahami materi tentu saja kan. Nah, di sini ada perubahan struktural, kemudian perubahan proses. Ini adalah di bagian yang nomor indikator yang nomor 3 tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah mengenai indikator keempat, yaitu dampak dari perubahan. Jadi Bu Jiri menjelaskan ini, kalian nanti menganalisis, ini juga pembelajaran buat kalian. Walaupun yang Bu Jiri contohkan adalah tentang sosiologi, tapi nanti kalian bisa mengangan-angankan materi mana yang kalian rasa itu menarik. Kemarin peserta saya itu ada yang dari geografi. Nanti mungkin akan saya contohkan ya, akan saya tampilkan di sini. Nanti saya buka dulu. Oke, saya cukupkan sekian. Ini untuk yang indikatornya. Nah, selanjutnya kita menuju ke flowchart. Manfaat dari flowchart ini adalah sebagai mind mappingnya. Ketika nanti kalian akan membuka SAC pertama kali, inilah yang akan kalian ilustrasikan. Ilustrasi inilah yang akan kalian terapkan. Ribet ini jadi ngomongnya. Oke. Untuk yang pertama itu ada start page. Start page. Biasanya kalau saya buat itu adalah ikon saya, sosiologiku gitu. Nah, ini saya ganti IPS-ku. Nah, ini untuk start, kemudian ada opening, kemudian menu utama. Nah, openingnya itu saya beri video persepsi ya. Tadi yang saya tuliskan mengenai perubahan sosial. Di situ ada video perubahan sosial. Kemudian ada menu utama. Nah, di bagian menu utama ini nanti, berarti ini di section default section yang kedua itu ada menu home, KD, materi, evaluasi, developer, dan satu lagi referensi ya. Referensi nanti perlu kalian tambahkan. Jadi nanti gini, kemarin di rombel yang kemarin Bu J
ajarkan itu juga tanya, saya itu pusing Bu, dulu saya pernah membuat media menggunakan hyperlink, tapi karena tidak ada rancangan seperti ini, dia pusing sendiri akhirnya. Nah, ketika kalian pernah membuat hyperlink, kemudian kalian membuat rancangannya sudah enak seperti ini, maka kalian tidak akan mengalami kepusingan itu. Kalau pusing berarti itu memang benar-benar sakit, bukan karena pembuatan media pembelajaran ini. Nah, di home itu nanti akan ada 4 kotak di sini. Tambahin 1 nanti ya, referensi tadi yang kurang tadi. Kemudian untuk KD-nya, untuk materinya, evaluasinya, developernya seperti ini. Jadi ini nanti yang akan menjadi patokan kalian dalam membuat rancangan. Oke, seperti itu dulu untuk rancangan pembelajarannya. Silakan kalian renungkan dulu 1,5 menit ya, sambil Bu Jerry akan membuka untuk contoh geografi yang sudah peserta saya buat. Silakan kalian merenungkan dulu kira-kira mana yang belum kalian pahami. Kalian bisa menanyakan terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan direnungkan sebentar, terus kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Oke. Direnungkan ya, jangan tidur. Mulai, ayo. Baik, Merenungkan malah merenungkan dalam mimpi, bahaya kamu. Oh, masih pagi kok Pak Dika, masih semangatnya masih luar biasa ini. Oke, saya carikan untuk yang peserta saya kemarin Pak Dika. Yeah. Untuk yang geografi itu di, waduh, bentar Pak. Pak, suaranya itu Pak. Pak, suaranya Pak. Suaranya itu sampai ke atas. Karena mau suruh ke depan sih Pak. Tuh, kalau Grindo itu di depan aja. Itu kan kabelnya panjang. Oke. Pak tukang itu Grindo. Tugas apa Grindonya itu sampai sini. Yeah. Oke. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, ini Bu Jerry akan mencarikan contoh yang sudah peserta saya buat. Ini untuk yang geografi ya. Ini akan saya, namanya adalah siapa ya kemarin? KJD 4. Oke, ada pertanyaan tidak? Wah, sepertinya ini mahasiswanya masih semangat ini. Ya. Ada pertanyaan enggak? Ini kayak peserta didik, kayak murid saya ini. Ada pertanyaan tidak? Enggak cepat keluar. Iya, Bu. Cepat rampung. Nah, Mungkin, tapi nggak dapat ilmu. Mungkin sahurnya makan mie, kurang semangat Bu jadinya. Ya, saya mas jarang sahur, Pak. Pak Dika, mungkin saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan Mei. Ya, ya Bu Jerry, saya izin bertanya, bagaimana menentukan uji kompetensi atau latihan soal dengan materi pokok yang ada Pak Bu, seperti itu. Mungkin yang sesuai dengan indikator atau materi pokok yang ada, biar sesuai dengan perkembangan siswa gitu Bu, biar cocok dengan latihan soal atau uji kompetensi yang akan diberikan gitu Bu. Cara menentukan seperti apa? Iya. Oke, Mbak Mei.
Mbak Mei yang semangat, powerful. Ini mesti pinter ini di kelas, ini aktif ini mesti. Dulu saya aktif di kelas loh, itu nilainya A semua. Pak Juyadi itu saya dikasih A terus saya. Oke, jadi begini Mbak Mei. Untuk uji kompetensi, biar siswa itu sesuai dengan perkembangan saat ini, yang saat ini sedang booming itu kan HOTS ya, high order thinking skill. Jadi untuk HOTS itu kan pembagiannya kan ada 3 ya, ada loud, ada mod, dan ada HOTS. Untuk loud itu low, untuk mod itu middle, dan untuk hot itu adalah high. Jadi pemikirannya tingkat tinggi. Nah, dibagi menjadi beberapa dalam taksonomi Bloom ya Mbak Mei ya, itu kan ada mulai dari pemahaman, memahami, kemudian sampai ke create atau mencipta, itu kan terbagi menjadi C1 pemahaman, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk kategori HOTS yang saat ini sedang digembar-gemborkan, itu kan C3, C4, C5. C5 yang hotnya itu C5, C6. Tapi C4 itu juga bisa masuk ke dalam ranah HOTS. Nah, di sini untuk kategori pembelajaran menggunakan media seperti yang sudah nantinya kalian buat, yang sudah Buji buat saat ini, itu sudah termasuk kategori HOTS. Kenapa? Karena siswa belajar mandiri. Siswa bisa menganalisis sendiri. Siswa bisa menciptakan sebuah produk sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kategori medianya itu kan sudah tergolong ke HOTS ya. Nah, tapi untuk pembelajarannya yang Mbak Mei tanyakan tadi, itu kan uji kompetensinya harus HOTS. Nah, kamu lihat saja panduan mengenai pembuatan soal yang sifatnya HOTS. Biasanya tuh ada KKO-nya, ada kata kerja operasionalnya. Nah, kamu mengacu pada itu. Untuk kategori C4, C5, C6 itu apa saja sih? Oh, C4 itu menganalisa. Jadi, coba dari gambar siswa kamu haruskan untuk menganalisis, misalkan. Ada gambar, kalau sosiologi itu, karena Buji ngajarnya sosiologi. Misalkan kalau geografi yang antroposfer tadi, kamu tampilkan infografis mengenai ledakan jumlah penduduk, misalkan. Kemudian dari data itu, tabel itu, atau coba siswa suruh menganalisis dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu dan jawabannya sudah kamu sediakan. Kira-kira sampai sini nyambung nggak Mbak Mei? Jadi untuk pembelajarannya sudah HOTS, kemudian untuk uji kompetensinya mengacu pada soal-soal yang sifatnya juga. Seperti itu, Mbak. Oke. Siap, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Ini sudah ada sepertinya ini. Oke, saya akan coba local file. Nah, ini akan saya coba untuk menampilkan peserta saya, seorang guru geografi, mengenai apa ya, angin enggaknya ini, kok angin siapa ya, kemarin saya lupa ya, kok fisika, wah kok jadi fisika ya, oh ini fisika, sebentar saya carikan ya, yang geografi, sepertinya ada peserta didik saya yang geografi, sebentar. Aduh. Oke, selanjutnya sambil Bu Jiri mencarikan contoh yang geografi, silahkan bertanya. Backlog Manager, kita buka dulu, kemudian untuk yang ingin bertanya, silahkan. Oke, Kapung kita masih ketemu sebelum kita praktek. Nanti habis ini kita praktek sebentar ya. Oke, ada. Ya. Oke, silakan. Mas Wahyu, Ahmad Wahyu. Yang masih mengejar di pikiran saya itu untuk masalah pembuatan media dan bahan ajar yang berbasis Android itu untuk ukuran aplikasi.
Nah, untuk ukuran aplikasi ini berdasarkan apanya ya Bu? Apakah itu kualitas atau layer-layer yang kita buat atau seperti apa Bu? Dan apakah Bu Jerry punya tips untuk kita nanti misalnya buat media atau bahan ajar berbasis Android itu bisa sesuai dengan apa namanya ukuran yang tepat gitu loh Bu. Oke. Ini pinter loh Mas Wahyu ini. Pertanyaanmu itu sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya loh kalau dari pembicaraanmu itu. Jadi benar Mas, pemikiran kamu itu benar sekali. Jadi gini, ketika kita membuat media, konten-kontennya tadi kan sudah sedikit banyak karena sudah mengangan-angankan ada videonya, ada image-nya. Nah, itu mesti kan memerlukan ada audionya, ada soundnya kan. Itu pasti memerlukan size yang besar seperti itu kan. Nah, itu bagaimana biar size-nya itu bisa menjadi lebih kecil gitu. Nah, kamu bisa menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya ada Camtasia, ada video-video yang untuk mengecilkan, size-nya dikecilkan terlebih dahulu bisa. Untuk video ya, itu yang pertama. Caranya adalah mengkompres video itu menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena kebutuhan kita itu kan untuk kebutuhan kita untuk media ini kan di Android ya kan, sementara size-nya yang besar kan nanti pasti akan membutuhkan ruang yang besar pada aplikasi kita. Yang pertama tadi kamu harus mengkompresnya dulu terlebih dahulu, dan yang kedua ini ada alternatif lain, tapi ini nanti APK-nya kecil tapi harus dimainkan secara online. Seperti itu. Caranya bagaimana Bu? Caranya adalah mengambil langsung dari internet. Kita contohkan saja ya, langsung kita ke smart app-nya saja ya. Ini saya share screen supaya kalian ada gambaran, tidak bingung. Nah, ini saya tampilkan. Ayo kita membuat satu produk SAC pada pagi hari ini. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan membuat sebuah produk. Ini nanti akan kita gunakan di Android phone, maka kita memilihnya yang Android phone. Oke, untuk width sama height-nya itu biarin saja, karena ini sudah disesuaikan oleh SAC-nya. Kita akan membuat yang horizontal ya, contohnya. Kemudian bisa kita langsung ke submit. Oke, tampilannya seperti ini. Tidak ada perubahan kecuali gambar kotak yang tengah hilang. Kemudian kita save dulu untuk materi kita pagi hari ini ya. Ini kita save dulu. Kita beri nama apa? Geo 1 misalkan. Geografi S1 misalkan. Kemudian kita save. Kita save dulu. Saya nge-save-nya di D ya. Ini ada kuliah GeoUNES Open. Oke, ini kita save di sana. Nah, setelah kita save, ini berarti nanti adalah cikal bakal APK yang akan kita buat. Untuk start page ini biarkan saja. Nah, kita membuat dulu default section-nya, klik kanan, new section. Nah, kita membuatnya tadi 5 ya. Sorry. Kita membuatnya 5 default section. 1, 2, 3, 4. Masih 4. Ini tambah 1 lagi 5. Nah, kemudian default section ini kita beri nama. Rename section. Yang pertama tadi apa? Ada yang namanya home ya. Home. Kemudian submit. Namanya ini akan berubah menjadi home. Default section yang kedua kita rename, kita beri nama tadi ada
kompetensi dasar, ya kan? Ini supaya kalian tidak kompetensi dasar. Kita submit. Ini adalah gambaran di flowchart yang tadi kita buat. Setelah kompetensi dasar ada materi. Kita submit. Nah, langkah pertama adalah menamai ini dulu ya, supaya kalian tidak bingung dengan tadi flowchart yang tadi. Setelah materi ada apa? Ada evaluasi. Oke, kita submit. Setelah evaluasi ada apa lagi tadi? Ada developer. Oh, satu lagi ditambah lagi di sini referensinya kurang. Oke, di sini rename namanya adalah referensi. Jadi referensi ini penting ya, biar kalian tidak dituduh plagiasi atau biar jelas referensinya dari mana. Oke, start page ini akan kalian isi apa? Misalkan kita isi klik kanan saja, langsung aja insert background misalnya. Ini yang sudah saya siapkan itu ada sedikit misalkan yang ada kaitannya sama geografi itu ini misalkan. Tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Kemudian kita berikan insert ya, kalian pilih menu insert, kemudian teks pilih yang horizontal teks, kita sesuaikan proporsi dan size-nya. Saya taruh di atas ini ya. Kemudian ini disesuaikan. Ini seperti pembuatan di PowerPoint itu sangat mudah sekali. Judulnya apa? Geografi ya, geografi. Tentang apa materinya misalkan? Batuan, ada ya batuan deh. Oke. Ada, Bu. Oke. Kemudian kita ukurannya kita rubah. Ukurannya jadi misalkan 72. Nah, kita buat di tengah. Atau kali ini terlalu kecil ya, terlalu kecil ini buat saja 150 misalkan. Oke, ini jadi lebih besar. Oke. Nah, geografi batuan, tulisannya ini diberi warna yang berbeda Bu, ini saya bold. Boleh, ini saya ganti menjadi 160 misalkan. Oke, bisa. Oh, ini warnanya enggak nganu buat yang kontras aja diberikan ini. Misalkan seperti ini. Nah, warnanya dibuat yang lebih kontras. Hijau itu sama apa sih ya? Sama hitam ya. Ya udah enggak usah. Loh, jadi ungu kita sesuaikan lagi. Merah misalkan. Oke, ini geografi batuan misalkan. Kemudian untuk home-nya kita beli background dulu, insert background. Ini kita kasih yang ini aja, yang netral. Nah, misalkan ini. Oke. Cara 1, 2, 3 jreng. Nah, ini untuk home-nya ya. Kita akan membuat home. Tadi ada 4 ya. Kita masukkan image. Kita pilih insert, kita pilih image. Nah, di sini kita akan membuat tadi tulisan-tulisan tadi mengenai awal-awal tadi ya. Sebentar, kita pilih. Ini sudah Bu Jiri sediakan. Nanti kalian bisa menambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ini untuk menu home-nya, kalian bisa memberikan tulisan-tulisan yang nantinya ketika tulisan itu kalian memberikan hotspot dan interaksi, itu akan bergerak sesuai dengan evaluasi. Pertama tadi apa? Materi dulu ya.
kompetensi dulu kita buka. Nah, ini kita sesuaikan, kita taruh di sini kompetensi. Nah, kemudian kita tambah image lagi, kita berikan evaluasi, ini gambar home ini. Nah, gambar home ini nanti di atas ini. Nah, ini untuk penanda bahwa ini adalah home-nya. Kemudian kita beri lagi bentar. Developernya ada, kompetensi untuk materinya, materi open. Nah, untuk materi kita sesuaikan di bawahnya atau di samping sini ya, di samping sini biar muat nantinya. Oke, kita beri image lagi. Setelah materi tadi ada apa? Ada evaluasi. Nah, evaluasi kita klik. Oke. Setelah ini contohnya ya. Nanti untuk yang lain kalian lanjutkan sendiri. Kemudian setelah itu kita beri kompetensinya. Kita ambil dari internet dulu tentang batuan tadi ya, batuan. Misalnya kan ini mengenal jenis batuan. Dasar geografi batuan. Nah, ini ilmu yang mempelajari bumi. Sebentar, ini loadingnya agak lama ya ini ya. Mohon maaf ini. Kita tulis dulu saja di sini. Ini kasih background. Biar lebih menarik tuh kasih background. Ini tentang batuan tadi ya. Ini hanya contoh ini. Terus di sini kita kasih insert text pengertian batuan. Iya kan? Untuk gambar-gambarnya sekali lagi pilih sendiri ya. Ini adalah pengertian batuan. Kita perbesar dulu biar lebih cetok welo-welo, 170 misalkan. Nah, pengertian batuan. Kemudian di sini nanti adalah pengejawantahannya, batuan itu apa. Nah, sebentar ini saya kasih ini untuk KD-nya. Geografi, hidrosfer, bencana alam, mitigasi bencana, mana? Ya. Batuan. Oh, enggak ada ya materi batuan. Litosfer itu apa? Oh, ini litosfer, benar ini. KD 3.4. Litosfer tentang tanah ya ini ya. Ini kita masukkan di, ini KD-nya tadi, ini ketukar berarti. Ini tukar di sini. Materi. Oke, teknisnya seperti itu untuk memberikan teks, background, lebih menarik kan dikasih background. Untuk yang cowok-cowok ini pasti lebih paham. Nah, ini sudah muncul ini. Sebentar, pengertian batuan. Sebelumnya kita kasih, ini dihapus dulu.
Oke, yes, dihapus. Kita default section tadi, new section. Wah, bentar. Sebentar. Sebelum materi tadi kompetensi dasar. Suaranya agak putus ya. Ini, adik. Oke. Oh ya, oh sama ini Dek, ini punya saya juga latensinya tinggi ya ini. Tak buat, ini kok agak susah ya. Nah, oke, ini kita beri nama tadi adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Submit. Kita klik di sini, kita beli background dulu. Jerry keluar ya? Halo? Iya. Iya. Oh. Iya, Pak. Tunggu dulu, mungkin sinyalnya kurang bagus. Sambil disiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan nanti ya, kayak apa ya. Tapi dari yang penjelasan konsep yang pembuatan tadi udah paham atau ada hal yang enggak? Bingung enggak? Paham banget, Pak. Maksudnya membuat konsep kayak gitu saya rasa udah paham ya. Karena dalam pembuatan bahan ajar hal semacam itu wajib ya, wajib dibuat sebagai bentuk planning atau plan. Tunggu ya, ini tak WA belum bisa masuk. Ya, Pak.
Tunggu dulu. Nah, ini Bu Jerry sudah masuk. Oh, Oke, sudah masuk, Bu. ini pakai handphone, ini laptopnya masih error. Oh, gitu, nggih. Iya, ini untuk laptop masih terhambat ini. Hmm, Ini sudah masuk laptopnya barusan. Oke. Barusan ini. Ah, lagi asik-asiknya ya. Ya, Mas Dika. Nggih. Mohon maaf ini ya, dimaafin ya harusnya ya ini error. Sudah. Oke, ini pakai yang laptop lagi, Mas. Nggih. Mas Dika. Oke, ya. Ini sampai jam berapa saya? Nanti nek kebablasan kasihan mahasiswanya. Kira-kira masih 10 menitan lagi, Bu. Oke, 10 menit ya. Ini biar interaksinya peserta didik. Mahasiswa paham ya untuk ini. Oke, saya share screen lagi biar kalian tidak bingung. Ini saya percepat saja ya. Ini tadi untuk kompetensi dasarnya sudah muncul kan, Mas Dika? Muncul apa belum ini? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya kita mengambilnya yang 3.4. Berarti ini KD, berarti ini semester 2 ini. Nah, ini dihapus saja. Menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan akibat dari ini. Kita perbesar lagi supaya lebih jelas. Ini kebesaran ini harus dikecilkan 100. Nah, ini misalkan kompetensi dasarnya. Ini apa ini suaranya, Mas Dika? Kurang paham, Bu. Kok ada suara gitu ya? Saya tak, Man. Nggih. Baik. Coba punya saya matikan. Yusron. Yusron, ayo dimatikan. Nah. Wong ngorok iku mau berarti Mas Yusron.
Oke, sekarang kita coba interaksikan ya. Ini tadi walaupun sudah ada, tapi kan sedikit ya ini. Nah, biar kalian tidak bingung, ini caranya seperti ini. Biar nantinya button ini, kompetensi, materi, evaluasi ini ketika diklik nanti akan muncul ke slide yang kita harapkan. Oke, di sini kita akan menuju ke interaksi. Ke insert dulu, insert hotspot. Tiap-tiap icon ini kita beri hotspot. Nah, tempatnya tadi ada di, Yusron sedang berkendara dia. Wah, iso nyetir Yusron nih, gaya. Oke. Nah, ini kita menuju ke insert, kemudian kita pilih fitur yang hotspot, ada tulisannya hotspot ya. Kemudian ketika muncul kotak hotspot, kita sesuaikan untuk size dan proporsinya. Saya akan memberikan hotspot di sini, kompetensi ini, dilihat ya. Nanti caranya biar kalian tidak bingung. Nah, insert, kemudian kita pilih hotspot. Hotspot itu sebelahnya counter, sebelahnya slide yang tengah-tengah itu. Kemudian setelah kita memberikan hotspot, kita menuju ke interaksi. Kita pilih touch, kita pilih touch ya. Touch itu kalau bahasa Jepangnya itu tunjuk-tunjuk ya. Kita pilih yang gambarnya touch, kemudian objek. Kemudian kita pilih hotspot 1. Kemudian kita pilih kompetensi tadi ada di slide mana ya? Kita pilih yang switch page. Nah, ketika kita memilih switch page, itu nanti akan ada pilihan. Ketika tadi saya mengeklik kompetensi, maka yang muncul nantinya adalah kompetensi dasar. Kita pilih, klik 2 kali. Nah, setelah muncul di selected page yang di sebelah kanan ini, oke, sebelumnya sudah muncul belum ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Ahmad Wahyu. Kita klik, kemudian submit. Hanya seperti itu. Kita lihat previewnya ya. Previewnya seperti ini. Jadi ini namanya simulator, Mas. Preview itu simulator ya. Ketika kita pilih kompetensi, kita klik kompetensi ya, maka akan muncul kompetensi dasar. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, sama, kita pilih menu insert, kita pilih hotspot, menu hotspot ya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Oke. Kita pilih hotspot ya. Kemudian kita menuju ke interaksi. Kita pilih touch. Kita pilih objek. Nah, ini tadi hotspotnya belum diberi nama. Jadi kalian bingung nanti. Kita beri nama dulu. Hotspot 1 ini. Kita beri nama. Oh, nggak bisa diberi nama. Oh, ini error ini, Mas. Ini. Oke, hotspot ini ya. Kita pilih touch. Kemudian kita objek. Kita seleksi dulu tadi ya. Kita pilih switch page. Kita pilih yang pengertian. Submit. Kita simulatorkan dulu. Nah, ketika kita mengeklik materi, maka yang muncul adalah materi. Kita preview ya. Kita simulatorkan. Kita klik materi. Maka yang muncul adalah pengertian batuan. Evaluasi juga seperti itu. Jadi, interaksi itu sama hotspot itu adalah bagian terakhir setelah kalian membuat ini kontennya apa. Nah, misalkan di bagian materi saya akan memberikan video misalkan. Ini klik kanan, new page. Kita pilih Mas Wahyu tadi ya, kita pilih dari YouTube misalkan. Kalau kita pilih dari YouTube, maka seperti ini. Video, kita klik.
Ini ada dua pilihan, Mas Wahyu. Ada lokal video, ada YouTube video. Kalau kita membuat lokal, kita mengeklik lokal video, berarti kita sudah mempunyai video di direktori penyimpanan kita. Tapi kalau kita tidak mempunyainya, atau kita langsung mengambil dari YouTube, maka kita pilih saja yang YouTube video. Nah, di sini Mas Wahyu tinggal memasukkan URL-nya. Contohnya ya, kita akan mencari video tentang batuan. YouTube. Terus kemudian kita pilih batuan ya. Bentar, ini masih loading. Batuan. Batuan penyusun litosfer ya. Oke, misalkan kita akan memasukkan litosfer siklus batuan ini dari Bu Nurul Fikri. Kita klik dulu. Masih iklan. Nah, kita akan memasukkan ini. Nah, ini salin, klik salin ya. Nah, tadi Bu Jerry sudah ngambil dari internet. Tinggal aja memasukkan URL-nya di sini. Submit. Nah, ini kamu sesuaikan. Untuk videonya ini besarnya sekian misalkan. Nah, oke, sebentar kita sesuaikan. Terus kita beri teks. Teksnya ini misalkan judulnya tadi itu. Judulnya tadi adalah batuan macam batuan. Maaf Bu, untuk waktunya tinggal 2 menit. Ya, ini sudah kok Mas. Okay. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ketika kalian mengeklik ini, itu akan muncul video dari konten YouTube yang sudah diambil tadi. Kita beri hotspot dulu. Oke, nanti untuk selebihnya, Mas Mbak, kalian bisa mempelajarinya sendiri karena di YouTube itu sudah banyak tutorial mengenai SAC ini, Mas Mbak. Oke, seperti itu. Ini diluaskan lagi. Kemudian kita menuju interaksi, touch, kemudian objek, hotspot 1. Kemudian di sini ada pilihan. Kalian pilih pilihannya adalah play. Nah, misalkan di sini adalah enable automatic aja ya, add. Jangan lupa klik add. Jadi simulatornya seperti ini. Ketika kita klik ini akan muncul video yang sudah tadi kita buat. Oke, seperti itu Mas Mbak. Kemudian kita klik untuk penyimpanannya ya. Nanti kan sudah kelihatannya sudah kalian buat sendiri kan, untuk evaluasi, referensi dan lain sebagainya. Ketika kalian rasa ini sudah cukup, maka ini yang bagian terpenting adalah membuat outputnya. Ini masih terlihat jelas Mas Dika ya. Kita klik smart yang ada di ujung kiri, kemudian kita klik output ya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, Mas Dika. Kita beri nama aplikasi kita adalah Geografi 1. Kemudian bundle identifier-nya itu awali dengan com. Ini yang bagian penting ya, diingat-ingat. Com. Kita beri nama aplikasi kita 1. Smartup. Nah, kemudian versi kodenya kita beri angka 1.
Kemudian kita beri icon. Icon ini nanti yang akan muncul di halaman awal ini di laptop kalian, di Android kalian. Kita beri tanda apa ya, misalkan apa ya, potret masuk macam ya. Kita beri nama ini misalkan jangkar, kompas, open. Nah, maka akan muncul ini. Nanti yang akan muncul di handphone kalian adalah gambar itu. Kemudian kita submit. Tadi kita beri nama geografi 1. Kita save. Kita render dulu. Jadi Mas Wahyu ya tadi, supaya size-nya kecil, kita bisa mendownload link dari YouTube langsung untuk videonya. Tapi itu tidak bisa offline, Mas Wahyu. Harus online. Kalau kita pengen offline, berarti harus menggunakan lokal video kita. Supaya size-nya itu tidak terlalu besar, Bu, maka harus dikompres terlebih dahulu. Dan durasinya jangan terlalu panjang. Begitu, Mas. Oke, Bu Jerry akhirnya sampai di sini. Pada dasarnya masih banyak yang harus kita pelajari dalam pembuatan media ini. Tapi yang perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi yang sangat mudah. Tapi semudah apapun aplikasi yang ada, kalau kita tidak membuatnya, tidak mencobanya, itu juga sulit. Jadi kalian harus juga mempraktekannya. Nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Bu Jerry untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya, mulai dari teori sebelum membuat, kita itu harus memahami bagaimana tata cara atau langkahnya ya, membuat desainnya dulu ya, sesuai yang ditampilkan di web ya. Itu diperhatikan karena nanti di pengembangan bahan ajar pun yang kami ajarkan pun juga sama ya, harus ada seperti itu dulu, karena dalam pembentukan prototipe kan harus direncanakan dulu seperti apa gambarannya, semacam itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan, silakan. Mumpung masih ketemu Bu Jerry. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Berarti dalam pembuatan prototipe untuk tugas PBA-nya harus sama persis yang dibuat oleh Bu Jerry, Pak. Dari langkah-langkahnya, terus peta konsep, semua rinciannya seperti itu, Pak. Memang sebaiknya dalam pembuatan dibuat semacam itu, tapi saya dibuat yang flowcard-nya itu tadi, itu sudah mewakili sebenarnya. Tapi kalau dibuat seperti Bu Jerry malah bagus lagi, semakin kompleks gitu. Ya. A+ ya, Pak? Nggih. Ada pertanyaan buat Bu Jerry ya? Oke, sepertinya ini anak-anak sudah cukup, pada ya? Lelah, Pak, ini. Oke, pesan dari Bu Jerry itu tadi, kalian sebagai generasi, ini pembicaraannya ini memang agak, itu ya Pak, sedikit ortodok, tapi memang benar, kalian sebagai generasi yang akan datang harus lebih sangar dari kita yang sudah generasi tua ya Pak. Belum Pak Andika, belum. Kalau saya sudah 34 tahun, jadi kalian yang lebih muda harus lebih kreatif lagi. Jika Bu Jerry bisa, Pak Andika bisa, kalian pasti jauh lebih bisa. Kenapa? Karena kesempatan yang kalian miliki waktunya masih panjang, seperti itu. Gitu ya Pak Andika. Oke, biar kalian nggak bosan sama saya, Bu Jerry undur diri, saya akan leave meeting. Assalamualaikum, bye-bye, kita berjumpa di lain waktu. Saya mundur diri dulu ya Pak Dika ya. Iya Bu, terima kasih. Mas Satrio, Pak Budi, Mas Jamal, dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Jangan keluar dulu, kamu belum tak presensi. Ya. Jadi tadi yang udah, bentar. Rekornya belum tak matikan.